Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebagai pengantar, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kawasan geografis yang luas dengan beraneka ragam suku. Setiap bahasa dengan berbagai suku bangsa itu memuat dan memiliki budaya yang berbeda. Hanya bahasa Indonesia lah yang mampu mendekatkan berbagai suku dan berbagai golongan penduduk sehingga warganya dapat berkomunikasi dengan lancar. Dikatakan bahasa Indonesia mampu mendekatkan berbagai suku dan berbagai golongan penduduk di Indonesia karena awal mulanya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu lah yang terpilih menjadi awal dari bahasa Indonesia. Rumusan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia memungkinkan kita menempatkan posisi atau keberadaan bahasa Indonesia di antara bahasa-bahasa lain, baik bahasa daerah yang hidup sebagai unsur kebudayaan maupun bahasa asing yang dipakai di Indonesia. Nah, dalam kerangka dasar kebijaksanaan bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, kedudukannya sebagai bahasa nasional tercetus pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebagai bahasa negara, kedudukannya sebagai bahasa negara sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita mulai yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Lambang kebanggaan. Sebagai lambang kebanggaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan Indonesia. Melalui bahasa nasionalnya, bahasa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dijadikannya sebagai pegangan hidup. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia dipelihara dan dikembangkan. Atas rasa kebanggaan ini pula, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia terus dipertahankan hingga saat ini. Nah, itulah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Kedua, lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia dijunjung tinggi di samping lambang negara lain seperti bendera. Di dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia memiliki identitasnya sendiri, sehingga ia serasi dengan lambang kebangsaan Indonesia yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya sendiri hanya apabila masyarakat pemakainya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga ia bersih dari unsur-unsur bahasa lain, terutama bahasa asing. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan dan sebagai lambang identitas nasional berhubungan erat dengan fungsinya yang ketiga, yaitu sebagai alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan. Latar belakang sosial budaya dan latar belakang kebahasaan yang berbeda-beda tidak pula menghambat adanya perhubungan antar daerah dan antar budaya. Berkat adanya bahasa nasional, orang Indonesia dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengemban fungsinya sehingga menghasilkan berbagai jenis karya sastra dan laporan penelitian atau artikel-artikel ilmiah lainnya. Selanjutnya, sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta
surat menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Hanya di dalam keadaan tertentu demi kepentingan komunikasi antar bangsa, kadang-kadang pidato resmi ditulis dan diucapkan di dalam bahasa asing. Sebagai contoh adalah bahasa Inggris. Demikian pula halnya dengan pemakaian bahasa Indonesia oleh warga masyarakat Indonesia di dalam hubungan dengan upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Selanjutnya, kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dalam fungsinya sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, pada waktu yang sama, bahasa Indonesia dipergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional Indonesia. Di samping itu, dalam penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia dapat menjadi medium penulisan buku-buku teks, penerjemahan buku-buku teks, serta penyajian pelajaran di lembaga-lembaga pendidikan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan dan bahasa negara yang perlu dipertimbangkan ialah kemungkinan memberikan perhatian yang lebih khusus pada fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan dari masyarakat pemakainya. Perhatian khusus tersebut terutama berkaitan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan bangsa, sebagai sarana pengembangan iptek, dan sebagai sarana pembinaan kehidupan budaya bangsa. Begitu kompleksnya jaringan masalah kebahasaan di Indonesia karena adanya persentuhan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah pada satu pihak dan di antara bahasa Indonesia dan bahasa asing pada pihak yang lain, ditambah pula dengan tuntutan agar bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi yang efektif dan efisien dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, itulah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia.